Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak siapa nih? Humairoh ya dari ITI nih. Halo Kak. Mana nih? Suaranya mana nih? Halo. Halo, Wah, ini kayaknya di outdoor ya Kak ya? kebetulan lagi liburan, terus diminta Oh, untuk jadi pembicara, jadi ya udah kenapa wah. enggak. Nikmatin ya, lagi weekend kan. Iya, aduh, 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 aduh. Yang paling penting tetap sehat nih ya Kak ya. Dan Siap, kali siap, ini kita siap. bakal ngobrolin masalah apa nih Kak dari ITI? Teknopreneur, Mm-mm. intinya teknopreneur, jadi kalau mungkin anak-anak muda sekarang, seperti yang tadi kakak bilang ya, ini Mm-mm. pokoknya jurusan yang memang anak muda banget gitu. Dan Waduh. kebetulan kita meluluskan beberapa startup yang keren-keren banget, yang sudah Mm-mm. melanglang buana di luar sana. Jadi kita mau ngangkat temanya teknopreneur. Kita bakal ngobrol-ngobrol apa sih teknopreneur, dan ini mungkin bisa jadi apa ya, bisa membuka pikiran teman-teman lulusan SMA. Nanti kalau mau kuliah gitu harus ambil jurusan apa kalau mau jadi teknopreneur, atau enggak nanti pas mau mau kuliah itu nanti mau lanjutnya apa gitu, mau bisnis kah, Nah, mau banyak bekerja nih. kah gitu. Pokoknya di Heeh. sini nanti bakal kita bahas. Oke, kalau gitu langsung aja deh ya Kak ya. Penasaran juga nih kira-kira bakal ngebahas masalah apa. Jadi yuk Iya, langsung ke Humairah. iya. Silakan. Aku share screen, sudah terlihatkah? Oke, sebentar. Oke, sudah ada. Oke, sebentar ya. Mantap. Aku tunggu ya, dimaksimalis dulu. Nah, kenalin semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Humairo dari Institut Teknologi Indonesia. Saya biasanya sih dipanggil Mae ya di kampus, sama teman-teman saya yang sekarang juga. Jadi saya ini co-founder startup di bidang Smart Industrial with IoT atau Internet of Things, dan kebetulan saya alumni Institut Teknologi Indonesia. Jadi saya dan teman-teman itu dari ITI 2019 lalu ikut kompetisi dari Telkomsel dan alhamdulillah berhasil lolos pendanaan. Kita jadi salah satu startupnya Telkomsel. Jadi Telkomsel itu punya inkubator bisnis di mana di situ banyak startup-startup yang canggih banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa masuk di sini. Alat kita adalah forklift monitoring solution. Dan mungkin teman-teman di sini yang perempuan-perempuan pernah nonton drakor judulnya Startup, dan sampai Indonesia juga sempat gempar jadi tim Han Ji Pyong kah atau jadi tim Nam Dosan kah. Nah, mereka ini bisa kita sebut pegiat startup ini bisa kita sebut teknopreneur ya. Terus teknopreneur tuh apa sih gitu. Jadi teknopreneur ini sebutan untuk orang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir terus dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usahanya. Nah, di sini termasuk aku juga jadi teknopreneur di sini. Kita bisa lihat ya, untuk masalah pandemi kayak sekarang, pernah kebayang nggak sih zaman dulu ya, kamu SD, sekolah di depan laptop gitu. Dulu kita dengan asiknya main ke sana kemari, terus tiba-tiba dipaksa harus melek teknologi. Terus sekarang yang jadi pertanyaan, yang untung siapa nih? Nah, sebenarnya kalau yang untung siapa? Yang untung yang punya video conference juga aplikasinya. Ada Zoom, ada Google dengan Google Meet-nya gitu, dan mungkin ada aplikasi-aplikasi lain juga. Nah, selain itu tanpa sadar konsumen juga diuntungkan. Siapa konsumennya? Ya, kita-kita ini. Kebayang nggak kalau misalkan Jakarta Campus Update virtual ini virtual expo ini nggak virtual gitu. Kos buat datang ke tempat expo-nya berapa? Terus buat apa ya, banyak pokoknya konsumsi lah apa segala macam gitu. Itu hal-hal yang memang ternyata bisa membuat kita kos-kos yang kita keluarkan jadi lebih sedikit juga gitu. Atau nanti mungkin post pandemik jangan-jangan kuliahnya nanti setengah-setengah, ada yang offline, mungkin ada yang online juga gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman di sini nggak ada alasan lagi nih buat minta uang jajan ke keluarganya atau ke mamahnya gitu. Nah, bisa dilihat ini Zoom after pandemic.
sama sebelum pandemik itu sangat drastis sekali katanya sih pendapatannya itu bisa 4 kali lipat. 3 bulan, baru 3 bulan aja setelah pandemi itu udah dapat 66 triliun. Nah bayangkan sekarang udah berapa? Sangat banyak sekali. Terus anak muda Indonesia bisa apa sih Kak? Nah, anak muda Indonesia bisa apa? Kita lihat banyak sekali sekarang startup di Indonesia yang keren banget di berbagai bidang. Udah menjamur sekarang ke arah pertanian, perikanan juga. Kita bisa lihat ada Tokopedia, ada Gojek yang ditransportasi, kemudian ada Sayur Box yang di arahnya perkebunan pertanian gitu. Jadi hasilnya mereka ini kan mereka jual gitu via online. Kemudian ada Halodoc juga. Halodoc ini berarti di arah kesehatan ya bidangnya. Nah, kebetulan di IT juga ada startup yang di bidang kesehatan namanya Dubdub. Nah, terus alumni, kalau nggak salah Dubdub ini alumni teknik industri teman-teman. Jadi dia mengembangkan teknologi untuk ukur detak jantung dengan AI, teknologi artificial intelligence. Jadi kalau yang punya riwayat penyakit jantung itu lebih safe kalau pakai alat yang dari Dubdub. Dan insya Allah startup ini nanti akan saya dampingi selanjutnya. Terus gimana sih Kak peluang menjadi teknopreneur di Indonesia? Aku baru aja baca-baca nih teman-teman berita-berita belum lama ini 4 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi peringkat inovasi dan digitalisasi Indonesia ini di bawah rata-rata ASEAN, malah di bawah Thailand sama Vietnam. Tapi ternyata kita pengen ngebut-ngebutan, setelah dilihat faktanya apa? Indonesia malah defisit talenta digital. Nah, ini mungkin waktunya teman-teman semua ya, yang ada di sini yang harus meneruskan perjuangan gitu, yang harus mengembangkan teknologi-teknologi dan harus mendigitalisasikan Indonesia. Teknologi itu sebenarnya nggak melulu software ya, but it masih kalau sekarang. Jadi bidangnya mungkin bisa ke arah tadi ya, kayak Sayur Box di arah pertanian kah gitu, kemudian di arah industri kayak punya aku, kemudian perikanan, atau mungkin sesuai passionnya kalian. Terus kalau ditanya gimana caranya menjadi teknopreneur? Teknopreneur, oke, kita lihat peluang dulu deh. Lihat peluang digitalisasi di Indonesia beberapa tahun ke depannya apa aja sih gitu. Nah, terus kita bisa melanjutkan pendidikan juga. Kenapa harus melanjutkan pendidikan? Sebetulnya di sini mungkin ada teman-teman yang nanya, loh kok Mark Zuckerberg, kemudian yang punya Facebook itu loh Kak, kemudian Steve Jobs, dia nggak lulus kuliah. Gak penting-penting amat kok ikut maksudnya kuliah S1 atau apa gitu. Ya nanti kita lihat ya. Tapi lanjutkan pendidikan ini penting banget. Jadi kalian bisa melanjutkan pendidikan sesuai passionnya kalian dan peluang yang ada. Kamu nggak mungkin kan tiba-tiba bisa coding gitu besoknya gitu. Dan selanjutnya selagi kuliah nih, nyambi, kamu asah kemampuan kamu dan mulai kembangkan ide bisnis. Asah skill kamu dan mulai kembangkan ide bisnis kamu. Yang tadi lanjutkan pendidikan, penting nggak penting sih teman-teman, tapi buat aku ini penting banget karena aku bisa ngebuka wawasan teknologi aku dari pendidikan yang aku jalani gitu. Apalagi di kampus ini emang banyak jurusan-jurusan teknik dan berikut ekosistemnya yang memang dibangun untuk para entrepreneur. Jadi Mark Zuckerberg, kemudian Bill Gates, Steve Jobs, ini katanya nggak perlu kuliah buat jadi teknopreneur, tapi sebelumnya mereka masuk kuliah dulu, terus mereka DO. Loh, kan mereka ini DO, kampusnya mereka itu sekelas Harvard, teman-teman. Struggle-nya juga real banget gitu, kalau kata anak sekarang. Lingkungannya juga support banget. Usahanya juga berkali-kali lipat dibandingkan yang sekolah gitu. Jadi aku ingat banget, mantan menteri ya, Susi Pujiastuti itu pernah bilang, katanya dia ngerasa 3 kali lipat usaha lebih keras dibandingkan orang yang sekolah. Karena untuk masalah koneksi, kemudian mentoring juga perlu banget ya dari dosen-dosen. Itu emang penting banget gitu. Jadi mantan menteri Susi ini sangat menganjurkan kita untuk tetap melanjutkan pendidikan gitu. Jadi ini teman-teman masih mau kuliah nggak gitu untuk meraih mimpinya sebagai pengusaha? Ini penting banget sih, harus kuliah ya menurut aku. Dan mungkin ini beberapa pilihan rekomendasi program studi di kampus Institut Teknologi Indonesia yang bisa kamu pilih. Ada teknik elektro, mesin, industri, kimia, ada informatika yang suka coding nih, kemudian teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, ada teknologi industri pertanian, ada manajemennya juga. Ini manajemen buat ke arah bisnisnya, makanya kita buka jurusan manajemen. Kemudian ada D3 teknik mesin otomotif, dan kerennya lagi di sini di IT, mahasiswanya yang TA ini untuk jurusan-jurusan ini itu disambungkan ke bisnis.
bisnis, mereka harus membuat produk gitu yang sesuai passionnya mereka, dan nanti produknya itu syukur-syukur bisa dikomersialisasi, dan kebanyakan udah mulai dikomersialisasi nih. Apalagi visinya kampus itu the technology based entrepreneur university. Jadi makanya kenapa ada manajemen dan ada teknik di sini jurusannya. Dan kenapa harus kuliah di IT? Wow, ini mungkin teman-teman juga nanya, IT kampus swasta, kenapa gue harus kuliah di situ? Dari yang udah pernah saya alami nih, dari segi ekosistem sendiri, di IT ini sangat-sangat mendukung sekali teman-teman semua buat apa ya, buat mengembangkan usahanya kalau pengen banget jadi technopreneur. Terus kalau misalkan, aku nggak mau Kak jadi technopreneur, aku pengen kerja aja gitu, sesuai bidangku. It's okay. Banyak yang bilang jurusan teknik itu gajinya besar, dan itu memang real ya teman-teman, apalagi kalau yang ke arahnya perminyakan gitu. Biasanya ini anak teknik kimia, elektro juga ada, kemudian anak teknik mesin juga ada. Terus kalau mau jadi pekerja, bisa nggak sih jadi presdir gitu? Itu bisa banget, karena alumni IT ada yang jadi presdir. Ada yang jadi presdir BASF Indonesia, itu adalah perusahaan chemical yang memang multinasional. Kemudian juga ada yang jadi presdir PT Komatsu Undercarriage Indonesia. Itu banyak banget. Jadi alumni-alumni kita yang memang udah sukses banget di bidangnya, kamu nanti bisa lihat testimoninya di official YouTube Institut Teknologi Indonesia. Dan aku mau ngingetin juga nih teman-teman, jangan lupa kunjungi booth Institut Teknologi Indonesia, keywordnya tinggal IT aja, ITI, di Jakarta Campus Update Virtual Expo 2021. Dan terakhir mungkin aku bisa share, ini salah satu video yang mungkin bisa ngebuka teman-teman kenapa harus kuliah di IT ya. Sebentar, aku share dulu. Jadi mungkin teman-teman sekarang lagi galau nih, mau kuliah di mana gitu ya, jurusannya apa, dan itu emang agak bikin risau gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi pilihan teman-teman buat kuliah di sana. Institut Teknologi Indonesia telah berhasil melahirkan lulusan yang berkualitas di bidang pekerjaan dan usaha yang digeluti oleh para alumni. Beberapa di antaranya adalah Jamaluddin yang menjabat sebagai Presdir PT Komatsu Undercarriage Indonesia, Agus Ciputra, Presdir PT BASF Indonesia, Anggoro Eko Cahyo, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Hendri Mulyasyam, Direktur Utama PT Telkomsel, Agus Indra Kusuma berhasil mendunia di Airbus Kanada, dan Durja yang berhasil membangun usaha Madrilink Services dengan nama perusahaan PT Mitra Mandiri Saktitama. Selain usaha dan tekad kuat yang dimiliki melalui testimoni, para alumni mengatakan bahwa peran semasa kuliah di Institut Teknologi Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap karir mereka. Pada tahun 2020, Institut Teknologi Indonesia telah berhasil meraih prestasi lembaga, di antaranya skor tertinggi kategori institut di LLDikti Wilayah 3, peringkat kedua di LLDikti Wilayah 3, urutan ke-7 sewilayah 3 LLDikti, dan urutan ke-59 dari 2136 se-Indonesia. Kampus IT saat ini sudah melakukan program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk mendukung program tersebut dilakukan pembentukan Srikandi MBKM dan kerjasama yang mengarah ke program Merdeka Belajar dengan berbagai industri. Jalinan kerjasama IT untuk mewujudkan kampus yang unggul dan bermanfaat juga dilakukan dengan kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintah kota, kabupaten, industri-industri, dan tentunya juga kerjasama dengan perusahaan di luar negeri. Kerjasama tersebut dalam bentuk riset, pengabdian masyarakat, komersialisasi produk, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah aktivitas Institut Teknologi Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2021.
Sekian bincang-bincang dari saya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini kalau mau ada yang nanya-nanya, langsung aja drop the question nanti ke booth-nya ITI. Jangan lupa kunjungi booth ITI di Institut Teknologi Indonesia atau cari keywordnya ITI ya. Terima kasih. Keren. Langsung dikasih tahu bootnya ya. Tadi ya itu salah satu gambar buat teman-teman semua yang pengen daftar di KIT, terus tadi pengen daftar di kampus yang lain-lain yang udah ikut streaming ini, bisa langsung aja datang ke websitenya ya, Jakarta Kampus Update Expo 2021 ini. Dan terima kasih untuk Kak Humairah dari ITI. Ya, Thank you. sama-sama. Kayaknya lagi liburan jauh nih ya. Ya udah, selamat berlibur lagi Kak Humairah. Nanti kita lanjut ya, kalau ada pertanyaan nanti aku tanyain ya. Thank you. Oke.